Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkatinya. Saudaraku, kali ini kita akan merenungkan tentang janji Tuhan kepada umat Israel yang merupakan bayang-bayang atau gambaran janji Tuhan kepada kita. Ketika Israel dipimpin keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan punya janji. Janjinya luar biasa, saudaraku. Kita akan lihat di dalam Keluaran 13 ya, Keluaran 13. Inilah janji yang Tuhan berikan pada waktu mereka keluar dari tanah perbudakan. Keluaran 13 ayat 5. Kita lihat ya. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu suatu negeri, perhatikan, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Nah, ini dalam kaitannya dengan ibadah atau hari raya roti tak beragi. Nah, saudara, dikatakan suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu adalah satu gaya bahasa pada zaman itu menceritakan tentang suatu tanah perjanjian yang penuh dengan kemakmuran. Susu dan madu adalah gambaran kemakmuran, kelimpahan pada zaman itu. Nah, saudara, kita lihat sekarang Keluaran 19 ketika Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ini ada ayat yang perlu kita cermati, saudaraku. 19, masih Keluaran 19 ayat 3 dan 4. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, ya naik ke Gunung Sinai, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan pada orang Israel. Nah, di situ Tuhan berseru, saudara. Jadi tidak cuma bicara, tapi Tuhan berseru. Jadi suaranya keras menggelegar. Berarti ini sesuatu yang penting disampaikan dengan segala wibawa dan ketegasan dari Tuhan. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Ini yang harus kau sampaikan, begitu ya. Ayat 4, perhatikan saudaraku, ayat 4 ini penting sekali. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu, perhatikan, dan membawa kamu kepadaku. Ya, saya ulangi ya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, tulah-tulah yang luar biasa, yang supranatural, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Ini bahasa figuratif, saudaraku, bahasa perlambang. Bagaimana Tuhan menyertai akan umat Israel itu dengan tiang awan, tiang api, dengan segala mujizat, kecukupan dalam perjalanan di padang gurun, dikasih makan setiap pagi, nggak pernah absen, roti turun dari sorga, ketika mereka minta protein, minta daging, Tuhan kirim burung puyuh sampai berlimpah-limpah, dan orang yang rakus makan sampai Tuhan murka dan mereka mati kekenyangan. Itu yang terjadi, saudaraku. Tapi perjalanan itu benar-benar seperti apa yang dikatakan, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Jadi benar-benar mereka itu seperti anak Raja Wali yang berada di punggung dari induknya dan dibawa terbang. Itulah kondisi dari umat Israel. Mereka nggak pernah bersusah payah, nggak pernah mencangkul, nggak pernah menanam, nggak pernah menyiram, nggak pernah berusaha. Mereka diberi makan setiap hari, 40 tahun. Jadi bagaimana kasih Tuhan dinyatakan
Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi 40 tahun. Padahal kalau perjalanan itu straight forward gitu ya, surut gitu ya, langsung gitu, itu cuman beberapa waktu, beberapa bulan. Ya mungkin 1 bulan lah sudah nyampe. Tapi karena Tuhan mau mendidik akan umatnya ini, mereka muter-muter, saudaraku, ke sana, dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Nah, yang menarik, saudaraku, jadi saya Praja Wali bicara tentang penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, dan anugerah Tuhan yang menyertai mereka. Yang menarik, dikatakan di kalimat terakhir, coba saudara lihat ya, dan membawa kamu kepadaku. Saudara, tadi dijanjikan tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Ketika ada janji itu, pasti umat Israel berpikir mana susu dan madu, mana tanah penuh susu dan madu. Itu terus yang mereka pikirkan. Tetapi di sini Tuhan luruskan. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Saudaraku, apa artinya tanah susu dan madu, kelimpahan, kemakmuran, tetapi nggak ada Dia. Sebab Tuhan itu memimpin akan umatnya, itu sesungguhnya bukan kepada susu dan madu, tetapi kepadaku, kata Tuhan. Ya, diulangi. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sasaran akhir dari perjalanan hidup kita di atas muka bumi, yaitu 40 tahun dari umat Israel beredar-edar di padang gurun, itu gambaran dari kita yang hidup sementara di bumi ini. Tuhan memanggil kita untuk apa, saudaraku? Apakah untuk memberkati kita, untuk menyembuhkan kita, untuk membuat hidup kita lebih nyaman, lebih enak, berhasil, sukses? Apakah itu? Iya, itu memang ada janji susu dan madu. Tetapi sesungguhnya Tuhan memanggil saudara, saya, kita semua untuk supaya kita makin dekat, dan makin dekat dengan Dia. Sebab di situ dikatakan, dan membawa kamu kepadaku. Jadi saya membayangkan ketika mereka sampai ke tanah perjanjian, susu dan madu yang dijanjikan itu benar-benar mereka nikmati, kelimpahan yang luar biasa mereka nikmati. Tapi kalau nggak ada Dia, buat apa, saudaraku? Meleset dari apa yang Tuhan mau. Membawa kamu kepadaku. Jadi yang penting itu di mana ada Tuhan dan kita mendekat kepada Dia, ya sudah, itulah tujuan akhirnya. Susu dan madu itu adalah tambahan. Nah, tapi fokus dari banyak orang Kristen meleset, saudaraku. Bukan Yesus Kristus Tuhan yang menjadi tujuan hidup, tetapi susu dan madu. Bahkan, saudaraku, kita ini jadi orang Kristen kan diajari, yang penting kita mentaati firman Tuhan, nanti kita mati, kita masuk surga. Surga adalah tempat yang indah, tempat yang permai, tempat yang dimana tidak ada kesedihan, tidak ada duka, nggak ada air mata. Benar, saudaraku. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, apakah kita di sana dekat dengan Dia? Saya pernah tulis, saudara ya, di dalam status saya, Yesuslah surgaku. Karena apa? Tanpa Tuhan Yesus, surga jadi neraka, saudaraku. Susu dan madu nggak ada artinya. Tubuh sehat, kelimpahan, duit banyak, nggak ada gunanya, nggak ada artinya kalau kita jauh dari Yesus. Sebab itu mari, saudaraku, kita fahami akan firman Tuhan ini. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Itu tujuan Tuhan. Jadi bukan ke susu madunya, tetapi kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, kekasih kita.